Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Malikna sebagai bidan di Puskesmas Waruroyom. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K beserta rencana aksi perubahan yang saya lakukan. Adapun latar belakang dilaksanakannya orientasi bagi P3K adalah 1. ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi, nasionalisme dan kebangsaan, karakter, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Hal ini diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018. 2. Bagi pegawai P3K Dinas Kesehatan di Puskesmas Waruroyom Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai 25 November 2024 dengan menggunakan metode blended learning. 3. Kegiatan bela negara dilakukan secara tatap muka di Balai Diklat Kehutanan KLHK Kadipaten Kabupaten Majalengka yang berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 19 November 2024. Berikut maksud dan tujuan diadakannya orientasi P3K yaitu: 1. Peserta mampu mengenal tugas dan fungsi ASN. 2. Peserta mampu mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 3. Peserta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Adapun tujuan khusus rencana aksi yang akan saya lakukan sebagai bidan adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya SHK pada bayi. 2. Meningkatkan kompetensi bidan dalam pemeriksaan SHK agar mendapatkan hasil yang akurat dan tepat. 3. Agar semua bayi yang lahir di wilayah Puskesmas Waruroyom mendapatkan pemeriksaan SHK sehingga dapat mencegah kelainan atau retardasi mental dan kematian pada bayi. 4. Agar bayi yang baru lahir mendapatkan penanganan yang sesuai standar pemeriksaan SHK. 5. Meningkatkan kolaborasi antara Pasienkes dengan Dinas Kesehatan untuk mengadakan evaluasi dan pemantauan SHK bayi baru lahir. Berikut adalah nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misinya dapat dilihat di sebelah kanan. Berikut adalah UPTD Puskesmas Waruroyom tempat saya bekerja, beralamat di Jalan Raya Arya Salingsingan, Desa Warukawung, Kecamatan Depok. Dengan luas wilayah 15,5 km persegi, meliputi 12 desa, membawahi 65 RW dan 254 RT. Adapun batas administratifnya yaitu sebelah utara Puskesmas Plumbon, sebelah timur Puskesmas Lurah, sebelah selatan Puskesmas Sindang Jawa dan Duku Pentang, sebelah barat Puskesmas Kepuh. Ini adalah nilai dan etika Puskesmas Waruroyom. Motonya yaitu, kesehatan masyarakat adalah prioritas kami. Dengan visi terwujudnya Puskesmas Waruroyom sebagai puskesmas yang bermutu menuju masyarakat sehat. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi sebagai berikut: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pelayanan kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan dengan memperhatikan keselamatan pasien, meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kolaborasi dan keterpaduan lintas program dan lintas sektor, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang mengutamakan kualitas pelayanan. Tata nilai yang kami junjung adalah pasti, singkatan dari profesional, aman, santun, terpadu, dan inovatif. Adapun tugas saya sebagai bidan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019, yaitu yang pertama,
pelayanan kesehatan ibu. Kedua, pelayanan kesehatan anak. Ketiga, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Keempat, pelayanan kebidanan komunitas. Kelima, mengelola pelayanan kebidanan. Keenam, melaksanakan program pemerintah. Dan yang ketujuh, melakukan inovasi pelayanan kebidanan. Berikut adalah identifikasi permasalahan sehubungan dengan tugas saya sebagai bidan, yaitu mengenai hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital adalah kelainan yang terjadi pada bayi sejak lahir akibat kekurangan hormon tiroid. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan termasuk retardasi mental. Di Indonesia, insidensi hipotiroid kongenital sekitar 1 dari 2.513 kelahiran hidup. Hipotiroid kongenital adalah gangguan fungsi kelenjar tiroid yang dialami sejak lahir atau kongenital sehingga bayi memiliki kadar hormon tiroid yang rendah. Hipotiroid kongenital yang tidak diidentifikasi dan ditangani sejak awal akan menyebabkan gangguan pertumbuhan di kemudian hari. Anak dengan kondisi ini akan memiliki tubuh pendek atau cebol, retardasi mental, dan sulit bicara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil langkah besar dalam upaya mencegah retardasi mental dan stunting akibat hipotiroid kongenital melalui program screening hipotiroid kongenital yang diatur dalam Permenkes nomor 78 tentang screening hipotiroid kongenital. Hingga akhir tahun 2023, sebanyak 1,2 juta bayi telah diperiksa. Adapun di Kabupaten Cirebon, dari sasaran neonatal 43.852 bayi telah diambil sampel sebanyak 11.424 bayi, 26%, dengan total sampel diperiksa sebanyak 10.925 sampel dan reject sebanyak 499 sampel. Puskesmas sendiri pada tahun 2023 telah melakukan pemeriksaan sebanyak 205 bayi yang menolak untuk diperiksa hanya 1 orang. Sedangkan pada tahun 2024 hingga akhir November ini tercatat sebanyak 290 bayi yang diperiksa. Ini adalah dokumentasi dari sosialisasi program SHK dan peningkatan kompetensi bidan di Puskesmas Waruroyong. Dan ini adalah contoh pemeriksaan SHK pada bayi usia 2 hari di Puskesmas Waruroyong. Kebetulan saya sendiri yang menjadi petugasnya saat itu. Dan ini adalah sampel kertas screening SHK yang akan dikirimkan ke laboratorium Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung untuk diproses lebih lanjut. Dan ini adalah rencana aksi kerja yang saya lakukan di Puskesmas Waruroyong, yaitu 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya SHK pada bayi baru lahir. Terdiri dari penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarga di Posyandu, sosialisasi SHK kepada pengunjung di ruang KIA Puskesmas Waruroyong, bekerja sama dengan aparat desa untuk sosialisasi SHK kepada masyarakat lewat MMD, Musyawarah Masyarakat Desa di tiap desa. Tujuan kinerjanya yaitu agar ibu hamil dan masyarakat mengetahui dan mendukung program SHK pada bayi baru lahir. Indikator pencapaiannya yaitu terlaksananya program SHK tercatat di laporan Ponet Waruroyong. Waktu perolehan setiap bulan. Dan yang kedua, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Ponet Waruroyong sebagai pelaksana SHK. Tujuan kinerjanya meningkatnya kompetensi bidan dalam pemeriksaan SHK bayi baru lahir agar akurat, tidak ada yang reject. Indikator pencapaiannya, pelaporan hasil pengiriman sampel SHK tercatat di Dinas Kesehatan, tidak ada yang reject. Waktu perolehannya setiap bulan. Yang ketiga, kolaborasi dengan bidan desa dan bidan praktek mandiri agar setiap pasien yang lahir di SHK di Ponet Puskesmas Waruroyong.
Tujuan kinerjanya agar tercapai sasaran semua bayi di wilayah Puskesmas Waruroyong. Indikator pencapaiannya meningkatnya jumlah bayi yang di SHK di Puskesmas Waruroyong. Waktu perolehan setiap bulan. Dan yang keempat, pemeriksaan SHK gratis kepada semua bayi baru lahir. Tujuan kinerjanya agar semua bayi mendapatkan pelayanan SHK secara gratis. Indikator pencapaian meningkatnya jumlah bayi yang dilakukan SHK di Puskesmas Waruroyong. Waktu perolehannya setiap bulan. Berikut kesimpulan dari hasil presentasi saya. 1. ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme, kebangsaan, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengambil langkah besar dalam upaya mencegah retardasi mental dan stunting melalui program screening hipotiroid kongenital yang wajib dilakukan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir 4, agar program SHK ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik dari peningkatan kualitas kompetensi bidan dalam melayani pemeriksaan SHK maupun dari kesadaran masyarakat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.